Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Bang Rohman. Kali ini kita akan membuat ramuan untuk masa pembuahan atau generatif. Mari kita saksikan langkah-langkah berikut. Bahan-bahannya sudah kita persiapkan, tapi sebelum kita mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng di sebelah kanan subscribe. Oke, mari kita mulai. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat nutrisi generatif atau masa pembuahan adalah sebagai berikut. Pertama, kita siapkan peralatan dulu, yaitu blender. Kemudian bahan-bahannya adalah yang pertama rotan. Rotan ini adalah ramuan organik tanaman yang sudah kita buat sebelumnya. Nanti di video selanjutnya akan kita buatkan cara-caranya. Kemudian setelah rotannya 1 liter ya. Rotannya kita buat 1 liter. Kemudian setelah rotan kita buat gula aren. Gula aren ini kita rebus dulu dengan air kelapa. Dengan air kelapa 1 liter atau setengah liter bisa juga. Ini dia yang sudah jadi direbus. Gula arennya lebih kurang kita buat untuk takaran 10 liter jadi ya, 10 liter jadi gula arennya lebih kurang setengah liter air kelapa ditambah dengan 2 ons gula aren, karena kita buat untuk 10 liter jadi ya ramuannya. Setelah gula aren, air kelapa ini dia air kelapanya. Air kelapanya sebanyak 2 liter. Ini derigennya derigen 2,5 2 liter ya. Jadi tadi dikurangi untuk merebus gula aren. Air kelapanya 2 liter. Kemudian air cucian beras. Air cucian berasnya untuk ramuan vegetatif kita buat 2 liter. Sekarang air kelapanya yang lebih banyak, 4 liter. 4 liter ini sudah kita endapkan beberapa hari, tapi jangan kena lalat ya teman-teman, karena kalau lalat nanti khasiatnya kurang. Jadi tutup rapat. Setiap nyuci beras ambil cucian yang paling duluan ya. Misalnya dalam 1 liter beras, air kelapa airnya 1 liter dicuci yang pertama aja, cucian pertama. Jangan diambil semuanya, cucian pertama nanti dicampur dengan air beras, nanti masukkan ke wadah. Yang untuk cuci yang kedua dan ketiga selanjutnya jangan dipakai karena khasiatnya akan menurun. Kemudian setelah air cucian beras, daun ubi jalar, daunnya aja ya, sama pucuk-pucuknya boleh. Ini dia, dan ubi jalarnya lebih kurang 1 kilo atau 1 kantong asoy. Ini dia, boleh yang daun lebar, boleh yang daunnya yang panjang-panjang kayak ini, sama aja khasiatnya. Jadi ngambilnya boleh kapan aja, mau pagi, siang, malam, kecuali kita untuk membuat mol buah ya, mol sawo. Kali ini untuk masa generatif tidak masalah kita ngambil pagi, siang, atau malam. Ini lebih kurang 1 kantong asoy atau 1 kilo. Setelah itu selanjutnya kulit pisang yang sudah matang. Terserah mau pisang apa aja, kulitnya aja ya, seperti ini, dicincang halus. Ini lebih kurang 1 kilo. 1 kilo ini bisa diambil di tempat orang yang jual goreng pisang. Tadi kedai-kedai yang tempat jual-jual gorengan ini banyak nih, ini dibuang-buang, kita minta aja, tidak usah beli, gratis. Ini lebih kurang 1 kilo kita cincang kasar. Terserah mau pisang apa, mau pisang kepok, pisang jantan, pisang tanduk, terserah.
Yang penting jangan sampai busuk ya. Kemudian kalsium. Kalsium ini kita pakai dolomit. Kalsium dolomit. Jadi dolomit yang sudah kita fermentasi selama 1 hari 1 malam atau 24 jam. Ini dia. Di dalam wadah tertutup. Jadinya nanti airnya aja kita ambil ya. Kapurnya itu, ini kan kalau dolomit ini sama dengan kapur pertanian. Kapur pertanian yang kita beli di tempat-tempat toko pertanian banyak nih. Jadi ini takarannya lebih kurang ini 1 kilo kapur pertanian dicampur dengan air lebih kurang 2 liter. Ini hasilnya nih, direndapkan selama 24 jam. Jadi yang kita ambil airnya aja, kapurnya kita sisihkan atau kita buang. Oke, kemudian selanjutnya abu sekam. Abu sekam ini kita pakai air 4 liter. Abu sekam ini abu yang untuk cuci piring ya, abu gosok. Abu gosok itu dia sejenis abu-abu dari sekam padi yang sudah ini ya, sudah halus. Dia warnanya agak abu-abu. Itu banyak jualnya di tempat-tempat jual sayur mayur. Nanti tanya aja ada abu gosok enggak untuk cuci piring. Itu biasanya jualnya per bungkus. Per bungkus itu isinya lebih kurang setengah kilo. Jadi ini kita pakainya 4 bungkus atau 2 kilo. 2 kilo abu sekam dicampur dengan air 4 liter. Oke, ini dia barangnya. Udah diendapkan selama 1 hari 1 malam atau 24 jam. Lebih lama lebih baik atau lebih bagus khasiatnya. Kemudian selesai dengan bahan, kita lanjut ke cara-cara pembuatannya. Cara-cara pembuatannya ya. Cara-caranya adalah kita siapkan blender. Blender bahan-bahannya yang berbentuk daun-daunan kita blender. Pertama ubi jalar dulu. Ubi jalar kita blender. Ini ya, kita blender ubi jalar dengan air kelapa dulu. Nanti setelah habis air kelapanya baru air berasnya. Nah, ini air kelapanya kita siapkan. Oke, air kelapanya masukkan ke blender, terserah mau berapa banyak, secukupnya aja. Kemudian kita nyalakan dulu blendernya. Setelah kita nyalakan, masukkan daun ubi jalarnya pelan-pelan, sedikit-sedikit aja. Kemudian selanjutnya kita blender pisang, kulit pisang tadi. Setelah selesai daun ubi jalar tadi, sekarang selanjutnya kita blender daun pisang pakai air cucian beras karena air kelapanya sudah habis. Ini air cucian beras ya teman-teman. Kita blender semuanya yang sekilo tadi. Kulit pisang jadi sampai halus. Oke, kita tuang ke wadah lagi, campurkan dengan daun ubi jalar tadi. Jadi cara pengaplikasiannya nanti kita kasih tahu ya. Ini kita cara pembuatannya dulu. Pembuatan nutrisi untuk masa generatif atau masa pembuahan atau pembungaan. Kemarin kita sudah buat di video sebelumnya cara pembuatan nutrisi pertumbuhan atau vegetatif. Setelah selesai kita blender kulit pisangnya, masukkan ke wadah lagi.
Kemudian semuanya kita campur jadi satu wadah tadi. Maksudnya bahan-bahan tadi kita campur semuanya jadi satu ke dalam ember cat yang ukuran 20 liter ini. Sisa-sisa dari air kelapa tadi masukkan aja ke dalam, kemudian masukkan ini dolomit yang sudah difermentasi tadi. Kita masukkan semuanya, kita masukkan lagi dolomitnya, kita masukkan, ada sisa lagi dolomit ya. Kemudian setelah dolomit masukkan abu sekam atau abu gosok yang sudah kita fermentasi tadi sebanyak 4 liter. Masukkan ke dalam. Setelah abu sekam, masukkan rotan. Rotan ini adalah biangnya semua nutrisi. Maksudnya kalau tanpa rotan ini tidak ada apa-apanya. Rotan ini bukan rotan kayu ya, ini ramuan organik tanaman, sudah kita buat kemarin. Nanti cara pembuatannya kita buat di video selanjutnya. Ramuan organik tanaman ini ada di Pola KP2 Mandiri, silahkan lihat di YouTube-nya. Ini kita buat untuk 1 liter ya. Kita buat untuk 1 liter, lebih kurang segini ya. Ini ya rotannya, kita tuang dulu. Oke, rotan kita tutup lagi supaya nggak kena lalat ya. Tutup lagi. Ini kemarin pakai gas aerasi ya, atau aerator, supaya tidak terjadi gas yang menumpuk, agar dirigennya tidak pecah. Ini masukkan rotan kita masukkan ke dalam wadah tadi. Ini adalah biang dari segala biang nutrisi. Setelah rotan, ini yang terakhir air gula aren tadi. Gula dicampur air kelapa, tapi gulanya gula aren ya, jangan gula kelapa atau gula tebu. Gula arennya tadi kita rebus, gulanya sebanyak 2 on. Air kelapanya terserah, bisa 1 liter atau setengah liter. Setelah semuanya selesai bahan dimasukkan, kita aduk perlahan-lahan. Sebelah kiri ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Supaya apa? Katanya khasiatnya atau pencabulannya lebih baik. Itu menurut Ayam Angel yang pengasuh KP2 Ayam Mandiri. Kita aduk terus lebih kurang 5 menit. Kita aduk sampai betul-betul merata. Ini fungsinya adalah, kita ulang lagi, untuk masa pembuahan atau pembungaan. Jadi setelah selesai ini, kita masukkan ke dalam wadahnya bisa dirigen yang ukuran lebih kurang 18 liter atau 10 liter bisa juga ya. Nanti sisakan 10% dari tingginya dirigen, supaya ada rongga, jangan sampai penuh, jangan sampai terlalu kosong dirigennya. Jadi syaratnya sisakan 10%, nanti kita peragakan caranya. Kita aduk dulu terus, kita aduk sampai betul-betul tercampur merata nutrisi pembuahan atau pembungaan untuk seluruh tanaman, baik durian, mangga, alpukat,
kopi, karet, sawit. Kemudian untuk tanam-tanaman satu musim seperti cabai, tomat, apalagi sayur-sayuran yang umur 20 harian, sawi, selada. Pokoknya untuk seluruh jenis tanaman ini sudah terbukti berhasil dari ayam anjel. Ini sudah beberapa kali diterapkan di lahan pertanian asuhan ayam anjel, dan ini hasilnya luar biasa, lebih dari yang biasa kita pakai pupuk kimia. Jadi silakan coba di rumah para praktisi, pada pelaku pertanian, bisa untuk lahan-lahan kecil dulu atau sekitar rumah, kerang rumah, atau maupun lahan hektaran untuk pelaku industri pertanian ya. Jadi oke, setelah kita aduk, ini nanti kita tuang ke dirigen seperti ini contohnya. Contohnya seperti ini yang sudah jadi. Ini kemarin vegetatif ya. Nah, ini vegetatif. Jadi vegetatif ini kemarin sudah kita buat, ada di video sebelumnya. Jadi caranya itu nanti tulis ini generatif. Mulai kapan buatnya, nanti buat umurnya 18 hari supaya kita tahu ya. Jadi caranya seperti ini. Nanti tuang ke dalam dirigen ini. Tuang ke dalam dirigen semuanya. Tuang ke dalam, nanti sisakan misalnya ini tingginya 20, sisakan 10% ruang kosongnya. Berarti kalau 20 cm, berarti 2 cm sisakan dari atas. Dari sini ya maksudnya, bukan dari sini ya. Dari sini sisakan 2 cm untuk rongga udara. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penguapan gas. Nanti kalau terlalu penuh ini bisa meledak gitu kan. Jadi syaratnya memang mutlak harus itu. Jadi lebih baik kita ikuti SOP-nya atau polanya. Nanti setelah itu kita lubangi tutupnya ini. Tapi ini gantung aja, jangan sampai kena air ya. Jangan sampai kena air ini. Tutupnya kita lubangi. Kita pakai selang akuarium bisa juga, yang ukuran terserah ukuran mau berapa. Saya ukuran segini aja. Nah ini contohnya. Nih nanti kita lubangi, kita lem luar dalam, kita lem bagian dalam, kita lem juga bagian luar seperti ini. Jangan sampai ada udara masuk dari sela-sela ini. Kalau udah masuk ya nggak jadi juga. Jadi harus betul-betul rapat tutupnya. Kemudian ini kita kunci, kita masukkan ke botol atau aqua. Nih, jadi ini masukkan air kira-kira hampir penuh ya, bisa juga hampir penuh. Ini masukkan air, masukkan sampai ke dasar bisa juga, atau gantung bisa juga selangnya. Yang penting ini nanti air oksigennya itu ngalirnya ke sini gitu. Jadi oksigennya tetap ada tapi ngalirnya ke air sini ya. Makanya ini tidak boleh selangnya sampai menyentuh ini nutrisinya. Jadi harus gantung lebih kurang 2 cm atau 3 cm lah dari atas nih, dari atas tutup ini ya. Ini sudah lewat 18 hari. Ini kemarin buatnya tanggal 23 bulan 6. Sekarang aja udah tanggal 14 ya, 14 bulan 7. Jadi ini udah lebih seminggu dari 18 hari. Jadi ini udah kita bisa gunakan. Kemarin sudah kita praktekkan ke lahan. Untuk dosisnya, dosis untuk pupuk generatifnya adalah setelah ini berumur 18 hari, yang dalam wadah ini kita buat untuk dosis di lahan, misalnya untuk satu tangki air biasa, satu tangki ukuran 15 liter, satu tangki untuk 15 liter itu dosis pemakaiannya adalah ini
satu aqua gelas. Satu aqua gelas itu masa pembungaan. Jadi sebelum masa pembungaan kita kan pakai vegetatif dulu. Pakai vegetatif. Setelah masuk masa pembungaan kita ganti dengan nutrisi tadi. Pupuk generatif, tapi takarannya satu aqua gelas dicampur dengan 15 liter air atau satu tangki, diaduk, semprotkan atau dikocorkan bisa juga, disemprotkan ke tanaman. Misalnya semprotkan ke cabai, ini cabai kita, ini jambu kita, semprotkan ke lahan ya, semprotkan ke tanaman, batangnya, daunnya. Nanti setelah masa keluar pentilnya atas sebesar kelereng, tambah dosisnya menjadi 2 aqua gelas, tapi tetap satu tangki air. 2 aqua gelas tetap satu tangki air. Kemudian setelah buahnya besar sebesar tinju, itu tambah dosisnya lagi 3 aqua gelas, satu tangki air sampai masa panen. Ini contoh-contohnya. Ini masih belum masuk generatif ya, ini masih vegetatif. Ini sangat subur sekali, sangat subur. Ini buah melon kita lagi dibungkus. Ini jeruk ini kelengkeng. Ini masa vegetatifnya sangat bagus, daunnya setelah disiram kemarin pakai pupuk vegetatif yang ada di video sebelumnya. Ini cangkoknya kemarin, cangkokan kita mangga harum manis. Ini subur ya, daun-daunnya tumbuh lagi. Kemarin ini susah sekali bertunas, sekarang daunnya sudah mulai rimbun setelah kita siram pakai pupuk vegetatif. Ini kemarin sambung pucuk juga, daunnya segar-segar ya, sangat segar sekali, Nah, ini semuanya nampak mengkilat hijaunya, beda sekali dengan pupuk kimia ya. Kalau pupuk organik ini beda sekali, daunnya itu sangat hijau mengkilat. Oke, saya rasa sampai sini dulu, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, serta tekan lonceng di sebelah subscribe supaya mendapatkan video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.